Oke, selamat datang di pembahasan eksklusif kita kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik layar trading institusional. Spesifiknya, kita mau membedah misteri volatilitas ekstrim di pasar emas pada kuartal kedua 2026. Kenapa ini penting banget sekarang? Karena jujur aja, pergerakan emas sekarang itu beda banget sama 10 tahun lalu. Kalau kita nggak paham cara mainnya, wah, siap-siap aja portofolio retail kita tersapu bersih. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita akan bergerak dari paradigma baru emas, kekuatan makro, pola pikir retail versus institusional, perburuan likuiditas, waktu algoritmik, dan kill zones, sampai nanti kita tutup dengan skenario pasar di Q2. Bagian pertama, paradigma baru emas. Pertama-tama kita harus buang jauh-jauh ilusi lama soal emas. Emas itu udah bukan lagi aset jadul yang aman, membosankan, dan cuma disimpan di bawah kasur Anda. Nggak sama sekali. Sekarang pasar emas itu udah berubah jadi medan pertempuran yang dikuasai penuh sama algoritma. Kita ngomongin volatilitas harian yang gila-gilaan, bisa nyentuh 150-200 dolar. Itu setara sama ayunan harga 3-4% per hari loh. Pergerakan liar kayak gini dalam sehari tuh bener-bener luar biasa dan ngerubah total aturan mainnya. Tapi uniknya, di balik semua kekacauan harga tadi, sebenarnya ada fondasi harga struktural yang super tangguh di bawah sana. Coba bayangin, di kuartal pertama 2026 aja, permintaan global pecah rekor sampai 1.230,9 ton. Jadi, sekeras apapun algoritma mencoba menekan harga turun, selera raksasa dari institusi dan bank sentral ini bertindak layaknya lantai beton yang nggak bisa ditembus. Permintaan masif ini yang secara efektif nahan harga emas dari kejatuhan total. Lanjut ke bagian kedua, kekuatan makro yang mendorong volatilitas. Buat paham kenapa ayunan harganya bisa seliar itu, kita harus zoom out sedikit dan lihat kekuatan global raksasa yang lagi tarik-menarik modal ke arah yang berlawanan. Musuh terbesar emas saat ini jelas sikap The Fed yang nahan suku bunga tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama. Coba tebak, pasar memproyeksikan hampir 95% kemungkinan kalau suku bunga nggak akan dipangkas di bulan Juni. Konsepnya simple sih, ini soal biaya peluang. Kalau The Fed nahan suku bunga tinggi, aset yang ngasih imbal hasil kayak obligasi jadi jauh lebih menarik dibanding emas yang nggak ngasih bunga apa-apa. Nah, ini bikin tekanan jual yang lumayan kencang. Dinamika ini bikin pasar global kayak lagi lomba tarik tambang yang super sengit. Di satu ujung, kita punya imbal hasil Treasury 10 tahun yang lagi nangkring di 4,4%, terus-terusan narik modal keluar dari emas. Tapi, di ujung lainnya, ada pembelian fisik yang nggak ada matinya dari bank sentral. Tiongkok misalnya, mereka agresif banget borong sampai 2.313 ton emas. Akumulasi gila-gilaan inilah yang jadi bumper. Nahan harga jatuh dan dorong harganya naik lagi dengan kuat. Nggak cuma itu, kita juga lagi ngadepin fenomena yang namanya geopolitical crowding out. Ketegangan antara AS dan Iran belakangan ini bikin harga minyak mentah Brent meroket. Biasanya kan kalau ada ketegangan begini, investor langsung lari ke emas buat lindung nilai dari inflasi. Tapi sekarang ceritanya beda. Mereka sadar kalau minyak ngasih perlindungan yang jauh lebih instan. Hasilnya, modal dalam jumlah raksasa muter arah langsung masuk ke sektor energi dan emas pun agak ditinggalkan sementara waktu. Bagian 3. Pola pikir retail versus institusional. Nah, dengan latar belakang kekuatan makro yang bergejolak tadi, mari kita bedah psikologi pasarnya. Ini benar-benar kayak pertarungan Daud ngelawan Goliat. Coba lihat, mayoritas trader retail sekitar 63% itu masih optimis banget. Mereka ini sering banget kebawa emosi buat terus nge-buy. Beda cerita sama institusi atau smart money dan analis Wall Street. Mereka nggak pakai emosi, mereka berhitung sangat dingin, ngukur resiko dengan presisi. Yang kelihatan banget dari sentimen mereka yang terbelah rata, 50-50. Dan disinilah letak masalah krusialnya. Optimisme buta dari teman-teman retail ini nyiptain lebih dari 164.000 kontrak spekulatif posisi long. Angka 164.006 ini bukan sekedar statistik loh ya. Ini berarti ada puluhan ribu pesanan stop loss yang numpuk dan rentan banget tepat di bawah harga pasar saat ini. Buat algoritma institusi, tumpukan stop loss retail ini ibarat kolam uang raksasa yang jadi target empuk buat disapu bersih. Masuk ke bagian 4, perburuan likuiditas. Gini ya, institusi raksasa itu nggak pernah trading pakai emosi. Strategi utama mereka, berburu likuiditas dari para trader retail. Kita mulai dari buy side liquidity atau BSL yang posisinya sekarang ada di kisaran 4.842 sampai 4.917 dolar. Bayangin, BSL ini kayak plafon yang isinya penuh sama pesanan stop loss beli dari para short sellers. Institusi bakal sengaja dorong harga naik buat tembus plafon ini,
manfaatin paksaan pesanan beli tadi sebagai bensin buat eksekusi dan ngelepas posisi raksasa mereka sendiri di harga premium. Sebaliknya, di sisi bawah, kita punya sell set liquidity atau SSL di area 4.402 sampai 4.510 dolar. Ingat sama 164.000 trader retail optimis yang kita bahas tadi? Ya, disinilah tepatnya mereka masang jaring pengaman atau stop loss mereka. SSL ini ibarat magnet buat institusi. Mereka bakal dengan agresif nyapu harga ke bawah menuju zona ini, murni cuma buat memicu jaring pengaman tersebut, maksa retail cut loss, dan akhirnya ngasih jalan buat smart money serok emas di harga diskon. Konsep ketiga dari perburuan likuiditas ini adalah Fair Value Gap atau FG yang ada di antara level 4.628 dan 4.646 dolar. Anda bisa anggap FG ini layaknya ruang hampa di pergerakan harga. Kalau harga gerak terlalu kenceng ke satu arah, dia ninggalin lubang pesanan sepihak yang belum terisi. Dan karena market maker harus menyeimbangkan buku pesanan mereka, algoritma secara natural bakal selalu tersedot balik ke zona magnetis ini buat ngeberesin kekosongan tadi. Bagian 5. Waktu algoritmik dan kill zones. Smart money itu berburunya nggak sembarangan waktu loh. Eksekusi algoritma mereka ngikutin ritme harian yang udah terstruktur banget, yang sering disebut kill zones. Pasar itu berat bernapas dalam sebuah siklus. Sesi Asia sibuk membangun jebakan dalam rentang yang sempit. Terus, sesi London masuk buat ngeksekusi jebakan itu lewat apa yang dinamakan Judat Swing, gerakan tipuan buat nyapu stop loss. Begitu likuiditas kekumpul, sesi New York ambil alih dan ngeluarin pergerakan impulsif yang aslinya sesuai arah yang emang dimau sama institusi. Yang benar-benar bikin merinding dari volatilitas sekarang ini, average true range atau pergerakan harga rata-rata hariannya itu nangkring di angka mencengangkan, 120 dolar. Kenapa fakta ini krusial buat Anda? Karena kalau emas bisa berayun 120 dolar sehari, masang stop loss retail yang ketat itu sama aja kayak bunuh diri. Anda pada dasarnya cuma setor uang secara sukarela buat disapu sama algoritma, pas lagi terjadi lonjakan ganas di kill zones London dan New York. Dan akhirnya, bagian 6. Skenario pasar untuk kuartal kedua. Jadi, berbekal pemahaman soal level makro dan taktik perburuan likuiditas institusi tadi, gimana cara kita trading di sisa Q2 ini? Data kita nunjukin ada 3 probabilitas terukur. Peluang paling besar, 60%, adalah koreksi zigzag yang dalam sampai ke zona demand 4.510 dolar. Ini skenario yang emang didesain khusus buat nyapu bersih pemain retail sebelum rally beneran dimulai. Tapi ada 30% kemungkinan harga langsung ekspansi naik nembus ke resistensi FVG di 4.680 dolar. Dan 10% sisanya, pasar cuma bakal terjebak di konsolidasi ngebosenin antara 4.550 dan 4.650 dolar. Pas Anda lagi siap-siap navigasi di lingkungan pasar yang super volatil ini, coba deh berhenti sebentar dan tanya jujur ke diri sendiri. Apakah stop loss yang Anda pasang selama ini benar-benar ngelindungin modal, atau jangan-jangan cuma jadi bensin likuiditas buat sapuan institusional berikutnya? Jadi, apakah Anda udah mulai trading pakai perhitungan dingin ala smart money, atau tanpa sadar Anda cuma jadi mangsa yang lagi mereka buru?